Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM C1C022146. Baiklah, di sini saya akan membacakan untuk tugas dari akuntansi syariah, makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariahnya. Lalu ada dosen pengampu yaitu Dr. Wirmeka Putra SEMSI, CIKNR, CSRS. Mungkin langsung saja ke topik pembahasan kita. Yang pertama yaitu ada makna Islam, lalu yang kedua ada dasar-dasar ajaran Islam, lalu yang ketiga ada hukum Islam, yang keempat ada klasifikasi hukum Islam, yang kelima ada sasaran hukum Islam, dan yang keenam ada tujuan syariahnya. Langsung saja masuk ke yang pertama yaitu makna Islam dalam akuntansi syariah. Makna Islam dalam akuntansi syariah, dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Lalu akan tetapi makna kata Islam sendiri secara terminologi tidak bisa dikatakan sekadar tunduk patuh saja. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam Khazanah Kosakata Dasar Islam atau disebut Basic Vocabulary of Islam. Lalu secara etimologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang masuk ke topik kedua yaitu dasar-dasar ajaran Islam dalam akuntansi syariah. Dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama yaitu kata kaidah berasal dari kata Arab akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat berpatri dalam hati dan tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang kedua ada kosakata. Syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dan menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia ini. Lalu yang ketiga ada akhlak, sering juga disebut sebagai ihsan atau dari kata Arab hasan yang berarti baik. Lalu definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia yang akan melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada yang topik ketiga yaitu hukum Islam dalam akuntansi syariah. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber yang tidak disebut sebagai hukum syara. Misal, kaidah-kaidah atau norma-norma adat istiadat, undang-undang atau hukum lainnya selain Islam. Lalu yang keempat ada topik pembahasan kita yaitu klasifikasi hukum Islam dalam akuntansi syariah. Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hukum taklifi yang terdiri dari al-wujud atau wajib, an-nadu atau sunnah, al-ibaha atau mubah, al-karohe atau makruh, dan al-haroma atau haram. Contohnya yaitu wajib puasa bulan Ramadan, haramnya minum khamar, mubahnya makan minum, serta makruhnya merokok. Lalu
Ada yang kedua yaitu hukum wad'i, yang di dalamnya ada sebab, syarat, mani, syah, batal, ruhsan, azimah. Contoh, waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajib seorang mukallaf menunaikan sholat zuhur. Wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Lalu haid menjadi penghalang seorang perempuan melakukan kewajiban sholat atau puasa. Lalu yang kelima, ada topik pembahasan kita yaitu sasaran hukum Islam dalam akuntansi syariah. Sasaran hukum Islam yang pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Lalu yang kedua adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat, mewujudkan kemaslahatan manusia. Di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuannya adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Lalu yang ketiga ada perwujudan kemaslahatan manusia. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga melarang manusia tidak berlaku tidak adil. Lalu ada sasaran hukum Islam. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga agama yaitu untuk menjaga agamanya Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji. Apabila manusia tidak melakukan peribadatan tersebut, maka di mata Allah ia akan mendapatkan dosa karena tidak menjalankan apa yang diperintahkannya. Lalu ada menjaga jiwa. Menjaga jiwa ialah menjaga hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, atau fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Lalu ada menjaga akal. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Lalu ada menjaga keturunan. Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi 2. Pertama, hukum taklifi yang terdiri dari al-wujud, wajib, an-nadu, an-nabwu atau sunnah, al-ibaha atau mubah, al-karohe atau makruh, dan al-haroma atau haram. Lalu menjaga harta. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam pemerolehan harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 26. Lalu selanjutnya ada tujuan syariah dalam akuntansi syariah sendiri. Tujuan syariah dalam akuntansi syariah sendiri, definisi umum arti maqasid syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umum. Lalu dari segi bahasa, maqasid al-syariah berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Lalu sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud secara umum. Maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Mungkin segitu saja materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.